Dan ada satu perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menarik teman-teman untuk kita simak dan jika dibawa ke kekinian ya atau ke zaman sekarang ini masih relevan. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatma Aswaja mengadakan zikir bersama di Masjid Istiqlal. Kita ucapkan Alhamdulillah ya, karena acara tersebut Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Meskipun memang kita ketahui bahwa yang hadir ketika zikir kebangsaan itu dilaksanakan, yang hadir tidak hanya dari Ustadz dalam negeri, akan tetapi hadir juga para habaib dan lain-lainnya. Masya Allah, ternyata teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang tidak kita harapkan, alhamdulillah tidak terjadi. Sebagaimana mungkin prediksi sebagian orang, PWI-LS akan kembali melakukan penyerangan atau melakukan penolakan terhadap acara Jatma Aswaja yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal tersebut. Akan tetapi, alhamdulillah, ternyata jamaah PWI-LS yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar daerah Jakarta tetap menjaga kondisi tetap kondusif. Hal ini patut kita apresiasi ya, apa yang dilakukan oleh PWI-LS ya. Mereka lebih memilih membiarkan saja acara tersebut berjalan dengan lancar. Meskipun kita ketahui ya bahwa di dalam acara tersebut di sana terdapat para habaib yang ikut hadir di Masjid Istiqlal. Teman-teman, ini menandakan bahwa jamaah PWI-LS sekarang sudah bisa bersikap bijak ya. Artinya ya kalau memang beda ya tidak apa-apa ya, asal jangan memang saling mengganggu, saling menimbulkan kerusuhan di kedua belah pihak. Itu kita sekali lagi ucapkan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Ormas PWI-LS ini lebih tenang ya, lebih santai menyikapi sebuah perbedaan. Dan tentunya sikap PWI-LS ini ya yang tidak melakukan penyerangan terhadap acara zikir kebangsaan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal tersebut. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi meskipun acara tersebut berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir, akan tetapi masih saja ada pihak-pihak yang menginginkan bahwa antara PWI-LS dengan FPI ya atau dengan para habaib tidak ingin hubungan itu berjalan lancar ya, hubungan itu terjalin dengan harmonis. Akan ada saja ya orang-orang yang mencoba mengait-ngaitkan ya dengan kelancaran atau banyaknya orang hadir yang ketika acara tersebut maka disinggunglah ya pihak-pihak PWI-LS ya dengan kata-kata negatif ya seperti misalkan PWI-LS takut ya, kemudian PWI-LS bla bla bla, masih banyak lagi ya yang disematkan terhadap PWI-LS atas lancarnya acara yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal tersebut ya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita itu bersyukur ya ketika ada pengajian, tidak ada yang membubarkan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa FPI dengan PWI-LS ini setelah kejadian Pemalang kemari ya, hubungannya semakin renggang karena memang sebelumnya pun PWI-LS dengan kelompok para habaib itu memang sudah ada tanda-tanda ini ya, berbeda pandangan. Kemudian sekarang ditambah-tambah lagi ya dengan kejadian Pemalang. Makin saja ya ininya, sejarahnya, terus kronologinya, terus aja diperparah sehingga akan berdampak nanti bisa menimbulkan perpecahan yang baru lagi teman-teman ya. Karena kalau ini tidak kita uruskan, kalau ini kita biarkan nanti khawatirnya merembet ke hal-hal lain. Zikir kebangsaan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal tersebut. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi meskipun acara tersebut berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir, akan tetapi masih saja ada pihak-pihak yang menginginkan bahwa antara PWI-LS dengan FPI ya atau dengan para habaib tidak ingin hubungan itu berjalan lancar ya, hubungan itu terjalin dengan harmonis. Akan ada saja ya orang-orang yang mencoba mengait-ngaitkan ya dengan kelancaran atau banyaknya orang hadir yang ketika acara tersebut maka
disinggunglah ya pihak-pihak PWILS ya dengan kata-kata negatif ya, seperti misalkan PWILS takut ya, kemudian PWILS bla bla bla, masih banyak lagi ya yang disematkan terhadap PWILS atas lancarnya acara yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal tersebut ya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita itu bersyukur ya ketika ada pengajian, tidak ada yang membubarkan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa FPI dengan PWILS ini setelah kejadian Pemalang kemari ya, hubungannya semakin renggang karena memang sebelumnya pun PWILS dengan kelompok para habaib itu memang sudah ada tanda-tanda ini ya, berbeda pandangan. Kemudian sekarang ditambah-tambah lagi ya dengan kejadian Pemalang. Makin saja ya ininya, sejarahnya, terus kronologinya, terus aja diperparah sehingga akan berdampak nanti bisa menimbulkan perpecahan yang baru lagi teman-teman ya. Karena kalau ini tidak kita uruskan, kalau ini kita biarkan, nanti khawatirnya merembet ke hal-hal lain. Semoga dengan berdirinya organisasi Jatma Aswaja yang dipimpin oleh Habib Muhammad Lutfi ini juga membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kelahiran organisasi Jatma Aswaja ini juga terselip satu pesan, dua pesan yang kurang mengenakan untuk kita dengar. Kenapa? Karena teman-teman, saya mendengar ya, saya melihat, bahkan saya menyaksikan ada orang-orang yang ingin memanfaatkan dengan terbentuknya organisasi ini agar terjadi kembali benturan antara PWILS dengan organisasi tersebut. Kenapa? Ada sebuah tayangan ya, video yang mengejek-ejek PWILS. Apa hubungannya dengan PWILS ya, dengan dibentuknya organisasi Jatma Aswaja ini? Tentu kan tidak ada hubungannya. Justru kalau kita melihat dengan dibentuknya organisasi Jatma Aswaja ini, tentu kita melihat adalah mereka punya niat baik ya untuk mempersatukan umat Islam, dan tentunya kita berharap juga tidak hanya sekedar mempersatukan ya, juga harus dengan mendamaikan atau merukunkan antar umat Islam. Tetapi di sini ya, seperti yang saya katakan tadi, ada sebagian orang yang ingin merusak kerukunan umat Islam ya dengan membawa PWILS dengan zikir kebangsaan yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal tersebut. Mereka bilang PWILS pengecut lah, PWILS penakut lah, atau PWILS kalah lah ya. Saya rasa pendapat-pendapat seperti itu adalah keliru teman-teman. Kenapa? Tidak ada hubungannya ya pembentukan organisasi yang dipimpin oleh Habib Muhammad Lutfi atau organisasi Jatma Aswaja ini dengan PWILS. Kenapa? Karena teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin ya jika ada seseorang yang paham agama membuat sebuah perkumpulan atau organisasi untuk menyerang organisasi Islam lainnya. Sungguh sangat hal yang mustahil. Jika itu pun terjadi, sungguh itu niatnya adalah sangat buruk sekali ya. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menggagalkan niat buruk tersebut. Tetapi sekali lagi ya, kita husnuzon terhadap Habib Muhammad Lutfi adalah membentuk organisasi tersebut ialah untuk merukunkan, untuk mendamaikan umat Islam yang saat ini sedang berseteru. Kemudian hubungannya dengan PWILS, kenapa mereka tidak mengganggu? Justru ini adalah kabar baik teman-teman untuk kita semua. Kenapa? Ketika ada sebuah acara yang di dalamnya dihadiri oleh habaib ya, bahkan dipimpin langsung oleh Habib ya, kemudian PWILS yang selama ini kita kenal ya anti muhibbin, tetapi mereka tidak mengganggu acara tersebut ya, sehingga acara tersebut terselenggara dengan lancar dan damai. Itu menandakan bahwa PWILS saat ini adalah mudah-mudahan ya, sebagaimana saya berprasangka baik terhadap PWILS, bahwa PWILS telah merubah cara mereka dalam menyampaikan kebenaran ya. Jadi kejadian di Pemalang kemarin betul-betul dijadikan sebuah pelajaran untuk PWILS ya.
tidak serta-merta ya, tidak meskipun berbeda pandangan dengan para habaib, tetapi mereka tidak main serang begitu saja. Karena jalan kekerasan itu adalah jalan yang sangat tidak baik ya dampaknya untuk kita semua, baik itu untuk PWILS maupun untuk FPI ya ketika di Pemalang, ataupun sekarang ya untuk Jatma Aswaja yang ketika itu mengadakan zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal. Dan kita bersyukur sekali lagi, alhamdulillah PWILS menjaga ya kondisivitas daerah Istiqlal ya dan sekitarnya dengan aman. Itu adalah berkat karena kenapa? Mereka ya, PWILS, kalau mereka ingin ya menolak kajian itu atau menolak kehadiran Habib Muhammad Lutfi, bisa saja mereka menolak ya, seperti yang terjadi di Pemalang. Akan tetapi hal itu meskipun mereka mampu, meskipun mereka bisa ya menolak dan menghadirkan juga massa yang banyak ya ke Istiqlal, tetapi mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena kita berhusnuzon kepada PWILS, mereka menahan diri ya. Yaitu tadi, itu mungkin mereka sudah menumbuhkan rasa kesadaran bahwa tidak ada lagi yang namanya pembubaran pengajian ya, entah itu yang dilakukan oleh FPI atau para habaib atau ustadz-ustadz lainnya dari Salafi, dari Wahabi, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, tidak ada lagi pembubaran pengajian. Ya meskipun kita ketahui ya, PWILS melakukan ketika di Pemalang ya melakukan hal itu, memang mereka juga sempat bernegosiasi ya dengan pihak penyelenggara pengajian. Akan tetapi ya seperti itulah qadarullah, memang sudah harus terjadi kerusuhan seperti itu. Dan kita patut apresiasi teman-teman, kejadian di Masjid Istiqlal ini tidak ada kejadian yang mengganggu kerukunan umat Islam di sana. Alhamdulillah baik-baik saja, semua jamaah yang hadir pun menikmati acara mereka sendiri ya. Segitu teman-teman ya, jadi kita harus benar-benar menjaga kerukunan umat Islam ini dengan sekuat tenaga ya. Meskipun kita berbeda-beda ya, kita tidak mengapa berbeda-beda, akan tetapi ya itu tadi, kita saling menghormati, saling menghargai ya, meskipun kita berbeda-beda. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika teman-teman pernah membaca sirah nabawiyah, di situ ada upaya, ada usaha dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan umat Islam ya, antara Muhajirin dengan Ansor. Ketika itu ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, tentu itu adalah memiliki visi dan misi yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 16 butir perjanjian ya untuk mengikat persaudaraan antara umat Islam, antara Muhajirin dengan Ansor. Dan yang paling menarik menurut saya ya untuk zaman sekarang ini adalah poin yang ke-9. Insya Allah nanti saya akan bacakan teman-teman ya poin-poin perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Poin pertama yaitu teman-teman ya, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerja sama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Ansar dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri, dan setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, teman-teman, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan dan membebaskan tawanan. Kemudian butir yang keempat ialah orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. Kemudian poin yang kelima, secara bersama-sama mereka harus melawan orang yang seperti itu sekalipun dia anak seseorang di antara mereka sendiri. Seorang mukmin, poin yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya
karena membela orang kafir. Yaitu poin yang keenam. Poin yang ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Kemudian butir yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan. Kemudian yang kesembilan, nah ini yang kesembilan ya, yang saya bilang tadi paling menarik teman-teman, yaitu jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, ya kata Rasulullah, jika ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh dizolimi dan ditelantarkan. Masya Allah ya teman-teman, orang Yahudi saja ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya agar memberikan pertolongan ya, mendapatkan pertolongan dan persamaan hak dan tidak boleh dizolimi dan ditelantarkan. Ini poin sangat menarik. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah hendak mempersaudarakan umat Islam Ansor dan umat Islam Muhajirin. Tetapi di sini kenapa Yahudi pun diikut sertakan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin yang bijak, yang adil ya, yang rahmatan lil alamin, beliau paham betul tidak mungkin ya orang-orang yang hijrah itu adalah semua orang-orang muslim. Pasti ada juga orang-orang Yahudi ya yang ikut hijrah. Kemudian salah teman-teman. Ketika itu ya, ketika di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpandangan tidak hanya orang mukmin ya yang tinggal di Madinah, di kota Madinah, tetapi ada juga orang-orang Yahudi ya yang di sana yang ikut bersama dengan kaum orang-orang muslim ya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umat Islam ya di dalam butir-butir persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor ini menyelipkan pesan untuk orang-orang Yahudi ya agar mereka diberi juga pertolongan, diberikan hak-haknya, kemudian juga tidak dizolimi. Masya Allah ya, itu terhadap orang Yahudi harus bersikap seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang saat ini ya teman-teman, jika perjanjian itu dibawa kepada saat ini ya, terhadap orang-orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apakah kita akan menzolimi mereka hanya karena kita berbeda pandangan? Ya seperti itu teman-teman. Jadi masih relevan ya jika memang kita ingin mengambil pelajaran dari butir-butir perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke zaman saat ini ya. Kita ambil pelajarannya saja ya teman-teman seperti itu. Jadi kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Yahudi pun kita harus berbuat baik, apalagi terhadap saudara seiman kita. Itulah yang pesan yang ingin saya sampaikan. Dan masih ada lagi ya butir-butir selanjutnya sampai dengan butir ke-16. Dan diantaranya ialah ditutup dengan perkara apapun ya, butir ke-16 teman-teman. Perkara apapun yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini jelas teman-teman ya, Nabi Muhammad menegaskan bahwa jika umat Islam memiliki masalah, maka sebesar apapun, maka perkara itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah teman-teman ya, di antara butir-butir yang kita bacakan ya, di antaranya tadi yang ke-9 kita harus menyayangi orang-orang Islam ya, karena orang Yahudi pun harus dihargai, harus diberikan hak-haknya, apalagi terhadap orang Islam. Kembali lagi ke pengajian yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, yaitu oleh Jatma Aswaja, telah terselenggara dengan lancar dan aman dan tertib. Kita ucapkan juga alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya PWI LS yang kita kenal selama ini anti muhibin dan ternyata bisa mengendalikan diri ya. Mereka tidak melakukan keonaran ya, mereka tidak melakukan penolakan terhadap acara yang diselenggarakan oleh Habib Lutfi ya di Masjid Istiqlal tersebut. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita sudah tumbuh kesadaran di dalam diri kita ya bahwa setiap muslim itu bersaudara, maka
ketika kita melihat saudara seiman kita melakukan sebuah kesalahan, tentu kita akan bereaksi ya, ingin menolong dia agar tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena jika seorang mukmin melakukan kesalahan berarti dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita tidak ingin ya ada seorang mukmin yang menentang Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ketika di akhirat mereka dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disiksa di dalam nerakanya. Nah, atas dasar itulah kita ingin menyelamatkan saudara seiman kita, bukan karena kita merasa sok suci, tidak ya. Siapa tahu ya, ketika kita menolong saudara seiman kita yang sedang dalam kondisi tidak sadar melakukan kesalahan, kita ya mudah-mudahan aja ketika kita pun melakukan kesalahan, ada orang mukmin ya, ada saudara seiman kita yang mau mengingatkan kita, mau menyelamatkan kita ya dari kobaran api neraka. Kesana sih sebenarnya ya teman-teman tujuan watawasau bil haq watawasau bis sabr itu ya teman-teman. Jadi kita itu jangan alergi juga terhadap nasihat. Jangan kalau ada orang yang menasehati seolah-olah kita dianggap merasa bodoh ya sehingga kita atau merasa apa? Merasa terhina ya ketika kita dinasihati orang lain. Jangan. Orang mau menasihati kita itu karena mereka tuh sayang, nggak mau melihat kita, nggak mau kita itu jatuh ya ke dalam kubangan dosa sehingga nanti kita mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mulai sekarang kita harus terus belajar dan terus belajar agar diri ini mau menerima nasihat dari siapapun ya, dari kelompok kita maupun dari luar kelompok kita. Kalau itu memiliki manfaatnya atau untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam, maka kita terima teman-teman ya, meskipun itu nasihatnya datang dari bukan kelompok kita. Nah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, PWILS, FVI atau sekarang yang baru apa? Jatma Aswaja ya. Mudah-mudahan organisasi-organisasi yang baru lahir ini ya menjadi ikut menyemarakan ya untuk mempersatukan umat Islam dan tidak hanya untuk mempersatukan tetapi juga untuk mendamaikan umat Islam. Itulah yang kita harapkan agar umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini tidak saling sikut menyikut ya. Kalaupun memang ingin mendidik masyarakat ya teruslah fastabaqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam mendidik masyarakatnya agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi ya, masyarakat yang sakinah mawadah warohmah, masyarakat yang sukses ya di dunia maupun di akhirat sebagaimana doa safu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kita ingin selamat di dunia, kita ingin bahagia di dunia dan tentunya kita juga ingin selamat di akhirat dari azab api neraka. Itulah tujuan kita umat Islam, bukan untuk saling serang. Wah, ini itu bukan ya, tetapi untuk saling menasehati, untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan ya, teman-teman seperti itu. Demikian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.